kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kania bersama Holly dan Kak Grace. Halo, selamat hari Hai. Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di sekolah Minggu online. Wah, semua sudah bersemangat, penuh sukacita nih adik-adik di rumah. Yuk kita angkat pujian Kak Grace. Yuk kita berdiri. Yuk, semua berdiri merapat. Kita angkat pujian Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lagi. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, Holly mau Kak Grace dipimpin Roh Kudus setiap hari kayak lagu tadi. Nah, adik-adik mau nggak? Pasti mau. Sekarang kita berdoa, yuk. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat hari Minggu sampai kami bertemu di sekolah Minggu online. Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena hari ini Tuhan berikan kami hari yang baik sehingga kami boleh menonton sekolah Minggu online. Terberkati Tuhan semua orang yang boleh menonton sekolah Minggu online dari mana-mana tempat. Kami tahu ada banyak teman-teman kami yang belum beruntung Tuhan menonton sekolah Minggu online. Kami berdoa supaya mereka juga punya kesempatan yang sama, boleh mengenal Tuhan walau hanya di rumah saja menonton sekolah Minggu KPA. Inilah doa kami Tuhan, dan sebentar kami mau membaca Alkitab. Tuhan berkati kami, kiranya kami boleh memahami isi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab, Holly, Kak Grace. Yuk kita siapkan Alkitabnya yuk. Oke, kita panggil kakaknya Kak Grace. Kira-kira kakak siapa ya? Namanya C-A-C-A. Caca. Iya, yuk kita Kita panggil panggil Kakak Caca. Caca. Kakak Caca, Kakak Caca, Kakak Caca. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14 dengan perikop anak lembu emas. Kakak ulangi sekali lagi ya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Nah, langsung aja kita baca. Dalam nama Yesus, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari
buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada di telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dan berkata, mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah mereka malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat ke-14 yang terakhir, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya kepada umatnya. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu dia tadi. Pembacaan Alkitabnya. Iya, sekarang kita mau mendengar cerita Alkitab. Ayo kita Ayo tonton. kita tonton, ada-ada duduk yang rapi ya. Oke, yuk kita tonton dan saksikan sama-sama. Ini dia cerita Alkitabnya. Patung lembu emas. Kisah ini tentang orang-orang Israel setelah Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan mereka berkemah di Gunung Sinai. Harun dan Yosua diminta memimpin orang-orang Israel, sementara Musa pergi ke Gunung Sinai untuk berbicara kepada Tuhan. Mereka menunggu 40 hari sampai Musa kembali turun dari Gunung Sinai. Tampaknya begitu lama sekali, sehingga mereka mengira Musa pasti sudah mati. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada Musa. Orang-orang Israel mulai mengeluh. Kami akan membuat Tuhan kami sendiri, kata mereka. Mereka sudah bosan menunggu dan mereka mulai tidak setia kepada Tuhan. Harun lalu menyuruh orang-orang Israel membawa anting-anting emas mereka untuk dijadikan dewa. Mereka melelehkan emas itu dalam api yang sangat panas dan membuat patung anak lembu dari emas itu. Besok kita akan mengadakan pesta dan berdoa kepada dewa baru kita,
kata Harun kepada mereka. Pulanglah dan siapkan persembahan daging untuk dibakar di altar, katanya lagi. Keesokan harinya mereka membakar persembahan mereka dan mereka menari serta bernyanyi untuk menyembah patung anak lembu emas itu. Tetapi patung anak lembu yang terbuat dari emas itu bukanlah Tuhan yang nyata. Dia tidak hidup dan tidak dapat mendengar atau menjawab doa-doa mereka. Nah, begitulah bangsa Israel lupa akan Allah dan membuat Tuhannya sendiri, yakni dari patung lembu emas. Wah, tentunya Allah sangat tidak menyukai perbuatan seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu setia kepada Tuhan saja, berdoa kepada Tuhan saja, bukan kepada patung atau benda-benda lainnya. Karena hanya Allah lah Tuhan kita yang sesungguhnya, yang hidup dan dapat mendengar atau menjawab doa-doa kita. Nah, tadi adik-adik sudah dengarkan cerita Alkitabnya, kira-kira tentang apa ya? Tentang lembu emas. Wah, mereka malah menyembah lembu emas. Kan gak boleh ya. Iya, nggak boleh. Kan tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Wah, teman-teman jangan sembah-sembah macam-macam ya. Selain Tuhan Yesus, iya, kita hanya boleh berdoa kepada Tuhan saja. Ya Kak? Betul. Wah, sekarang kita mau saksikan aktivitas nih Kak Grace. Yuk, kita saksikan yuk. Yuk kita saksikan, ini dia aktivitasnya. Wah, itu dia aktivitasnya, seru. Seru banget. Nah, adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya dipoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggunya atau kakak-kakak sekolah minggunya biar nanti masuk ke video ini loh. Iya, kirimnya lewat WhatsApp aja, nggak usah lewat kantor pos. Iya, kirimnya lewat WhatsApp aja ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau angkat pujian lagi nih Kak Grace. Yuk kita berdiri lagi, kita mau angkat pujian TAAT.
taat. Yang baru tahu lagunya kita belajar sama-sama ya. Yuk berdiri. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua, T-A-A-T taat. Lagi ya. Sekali lagi ya. Yuk lebih bersemangat lagi yuk. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua, T-A-A-T taat. Oh, kita harus taat. Dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, dengar-dengaran sama Papa Mama. Iya, Wah. terlebih orang yang lebih tua dari Kita. Nah, sekarang kita tutup sekolah minggu kita nih, Kak. Sedih deh ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. tenang kok, minggu depan kan kita ada lagi. Iya, ayo Kak doa. Yuk sekarang kita ambil sikap doanya yuk. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah hari minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, semoga tentang cerita Alkitab tadi bisa kami dengar Tuhan dan bisa kami taati. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Wah, selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus memberkati. Dadah.